kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah memberikan kita semua kesehatan hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di dalam forum silaturahmi, komunikasi, dan berbagi ilmu tim 37 Susi Suryono untuk mengejar kesuksesan bersama. Terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hari ini bergabung dalam Zoom ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sri Rejeki. Saya adalah Putri Dr. Suryono dan Ibu Susi Suryono. Karena hari ini beliau ada tugas dengan suami tercintanya, jadi pada saat ini beliau ada di Jogja, Bapak Ibu. Nah, makanya saya ditugaskan sebagai moderator hari ini. Semoga saya bisa menjalankan tugas dengan baik ya, Bapak Ibu ya. Oke, baik Pak Imam. Jadi hari ini sangat ditunggu-tunggu sekali oleh semua yang hadir hari ini. Beliau akan men-share tentang the power of care. Ilmu baru lagi nih, terima kasih loh Pak Imam. Baiklah, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita sambut bersama dengan 2 jempol atau klik emoticon heart di reaction untuk Bapak kita Marsda TNI Pak Imam Wahyudi SE, SIP, MSc. Silakan Pak Imam. Terima kasih Jeng Sri Rejeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para sahabat sekalian, nih, dan adik-adik saya yang ganteng-ganteng nih, komunitas BMP Angkatan Udara, selamat pagi. Saya bangga dengan bapak-bapak sekalian. Pagi ini saya ingin berbagi tentang satu topik, the power of care, kekuatan kepedulian. 2 minggu yang lalu saya berbagi tentang profesionalisme sejati yang ternyata ketika itu diperas menjadi satu frasa besar, dikatakan bahwa profesional sejati adalah mereka-mereka atau orang-orang yang peduli. Dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin lebih khusus membahas tentang masalah kekuatan kepedulian itu sendiri. Konon katanya, cinta hanya dapat dijaga dengan cinta. Betul ya, Jeng Sri ya? Cinta hanya bisa dijaga dengan cinta. Kepedulian hanya dapat dijaga dengan kepedulian. Perhatian hanya dapat dijaga dengan perhatian. Semakin besar cinta, perhatian, dan kepedulian yang diberikan atau dikeluarkan, akan semakin besar pula cinta, perhatian, dan kepedulian yang kita terima. Begitulah rumus atau pedoman jika seseorang ingin menjaga agar selalu mendapatkan cinta, kepedulian, dan perhatian dari orang lain. Dan katanya jika cinta sejati atau kebersamaan sesama insan hanya akan kuat jika diikat oleh kepedulian dan perhatian. Jadi, jika ingin mengukur kecintaan seseorang terhadap sesuatu, maka amatilah seberapa peduli dan perhatian orang tersebut terhadap sesuatu yang dicintainya. Seseorang bisa dikatakan cinta terhadap tim 37 Susi Suryono jika dia peduli dan perhatian terhadap keberadaan tim 37 Susi. Maka mereka akan berusaha mewujudkan dalam perbuatan dan tindakan yang positif sehari-hari dan bukan sekedar peduli dalam hati. Selanjutnya tentang kepedulian itu sendiri. Next, please. Dikatakan bahwa kepedulian adalah esensi dari moral dan kepribadian. Manusia yang bermoral, berakhlak, beretika adalah sebutan bagi manusia yang dalam tindakannya memiliki nilai positif. Demikian pula tentang kepribadian, yaitu secara seseorang dengan nilai-nilai positif bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, fakta tentang kepedulian.
Jadi fakta tentang kepedulian. Akhir-akhir ini dalam kehidupan bermasyarakat ditengarai bahwa kepedulian adalah satu kata yang wujudnya sangat langka. Sangat langka ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kita paham bahwa kepedulian tersebut sangat dibutuhkan oleh semua orang, baik orang-orang yang tidak mampu maupun yang kemampuannya berlebih. Banyak tingkah laku yang mengganggu dan merugikan masyarakat. Mereka rasanya tidak peduli terhadap dinamika hidup dan kehidupan. Padahal sejatinya kepedulian sangat dibutuhkan dalam upaya membangun komunikasi dan networking dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah orang lain atau kebutuhan orang lain dan memiliki niat untuk membantunya. Ditinjau dari sisi objeknya, kepedulian dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, peduli kepada kepentingan diri sendiri. Sebenarnya ini nggak salah ya, kita peduli terhadap kepentingan diri sendiri sebenarnya nggak salah. Asalkan peduli tersebut juga mencakup kepedulian agar diri sendiri menjadi baik dan berguna bagi lingkungannya. Kemudian yang kedua, peduli kepada kepentingan bersama. Berarti di sini sudah ada kerelaan berkorban untuk kepentingan bersama, termasuk di dalamnya peduli terhadap negara. Selanjutnya yang ketiga adalah peduli kepada kepentingan orang lain. Peduli kepada orang lain, mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang rela menunda dulu kepentingannya sendiri demi membantu kepentingan orang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang budaya kepedulian. Dikatakan bahwa budaya adalah warisan sosial atau segala sesuatu yang tercipta atau dilakukan oleh sekumpulan individu di suatu tempat tertentu di masa lalu dan kemudian berlanjut hingga saat ini. Sebenarnya peduli adalah budaya dan karakter asli bangsa ini sejak dulu, yang tentunya ditandai dengan lahirnya pejuang kemerdekaan. Ya. Bulan Agustus ini kita bicara masalah pejuang kemerdekaan ini, Mbak Sri. Jadi lahirnya pejuang kemerdekaan bangsa yang kemudian mengusir penjajah dari negeri ini, dan kita mulai menegara tanggal 17 Agustus tahun 45. Memang jadi polemik. Katanya Indonesia pernah dijajah sekian abad gitu ya. Tapi kita paham bahwa Indonesia ini baru menegara itu tahun 1945 gitu ya. Nah, yang lalu itu yang dijajah siapa gitu. Tapi ini memang nanti pemahaman sendiri, nanti kita bisa bicarakan dalam sesi berikutnya. Kemudian ada lahirnya gerakan koperasi gitu ya, yang bertujuan saling membantu. Kemudian gotong royong membangun fasos ya, fasilitas umum, fasilitas sosial. Dan untuk kita, kelompok kita mampu membangun satu kegiatan Zoom meeting. Ini juga sebagai wujud kepedulian untuk membangun silaturahmi, komunikasi, kemudian berbagi pengetahuan, serta upaya bersama untuk memperoleh kesehatan jasmani dan kesehatan finansial melalui bisnis reward. Berikut adalah kekuatan peduli. Jadi Ibu Bapak sekalian, mohon maaf, kita memang sekarang saat ini saya ingin berbagi tentang peduli itu sendiri gitu ya. Kekuatan peduli ternyata menurut saya di saat sekarang ini kita sangat membutuhkan itu. Masalah peduli dan kepedulian ini kelihatannya menjadi satu kekuatan yang maha dahsyat ya dalam kehidupan kita.
Dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa ini, kepedulian menjadi satu kekuatan yang dahsyat. Cinta yang semakin lama semakin kuat sehingga abadi, katanya, akan didapatkan jika kedua belah pihak saling memedulikan satu sama lain. Begitu juga dengan hubungan silaturahmi atau hubungan pertemanan yang kita create ini bisa lebih solid jika diikat dengan kepedulian. Kepedulian yang dibalas dengan kepedulian akan melahirkan kepedulian-kepedulian baru yang lebih berguna dan lebih besar. Kepedulian jika dilaksanakan dengan ikhlas, maka balasannya akan sangat dahsyat dan tanpa disangka-sangka oleh orang yang melakukannya tadi. Balasan dari kepedulian tersebut tidak hanya datang dari orang-orang yang mendapatkan kepedulian, tetapi bisa juga datang dari orang-orang lain yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita terbiasa memberikan sedekah tanpa pamrih ya, dalam kehidupan kita. Dan dalam satuan waktu tertentu, apa yang kita berikan kepada orang lain itu kembali ke kita, ya, kembali ke kita secara berlipat ganda. Dan saya sangat meyakini itu, Ibu Bapak sekalian. Ketika kita melakukan sedekah, berbagi tanpa pamrih, istilah tinjunya itu hit and run, dalam satuan waktu tertentu, apa yang kita berikan kepada mereka itu akan kembali ke kita, ya, akan kembali ke kita secara berlimpah atau berkelipatan. Oleh karenanya kekuatan kepedulian sangat berguna untuk menjalin komunikasi dan membangun jaringan atau komunitas sesama umat manusia. Selanjutnya, peduli adalah aksi. Jadi masih sekitar peduli. Kepedulian yang sejati wujudnya adalah tindakan nyata atau karya nyata atau perbuatan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok yang dipedulikan. Karena tindakan nyata atau karya nyata tanpa perlu dijelaskan dengan kata-kata akan lebih bermakna atau dirasakan sebagai kepedulian yang sesungguhnya. Kepedulian yang hanya diwujudkan dengan kata-kata kadang-kadang terasa menyakitkan bagi yang dipedulikan. Jadi kalau omong tok gitu, omong doang gitu, pedulinya hanya omong tok gitu. Ini menyakitkan kata orang-orang sekalian. Jadi janji-janji manis tapi tidak ada hasilnya, ini omong tok, omong tok. Kepedulian harus bisa dirasakan secara langsung bagi orang-orang yang dipedulikan. Jadi Ibu Bapak sekalian, kalau kita ingin peduli sesama, ya sesama orang, kita tentunya diharapkan kepedulian itu harus bisa dirasakan bagi orang-orang yang dipedulikan. Jangan omong doang gitu. Kemudian berikut adalah periode aktualisasi. Sesuai dengan teori ini yang pernah disampaikan oleh Jeng Sri, teorinya Abraham Maslow, tingkatan kebutuhan seseorang yang paling tinggi dan bernilai adalah ketika seseorang sudah merasa membutuhkan aktualisasi diri daripada kebutuhan lainnya. Dalam pengertian bahwa orang-orang berjuang untuk mendapatkan dan mempertahankan aktualisasi dirinya berupa integritas, kejujuran, dan semangat hidup serta semua nilai-nilai yang positif. Jadi kalau orang sudah pada tempat dia mulai mengaktualisasi diri, tentunya masalah integritas, kejujuran, semangat hidup, serta nilai-nilai positif itu sudah ada di dalam hati dan benaknya. Kemudian dalam periode aktualisasi diharapkan seseorang telah mempunyai karakter dan kepribadian yang sangat dibutuhkan untuk menjadi contoh
tauladan dalam kehidupan bermasyarakat. Mengapa karakter sangat dibutuhkan? Karena makna karakter adalah memahami kebenaran, menghendaki kebenaran, dan mengerjakan kebenaran. Jadi ketika kita semua itu betul-betul sudah memahami kebenaran, kemudian dalam kehidupannya menghendaki kebenaran dan melaksanakan kebenaran itu sendiri, maka tuntaslah kehidupan ini. Nggak ada yang aneh-aneh lagi ya di dalam bernegara, bermasyarakat. Ketika semua sudah memiliki nilai-nilai karakter, saya kira persoalan bangsa itu sudah nggak ada lagi. Mudah-mudahan kita nantinya akan sampai pada titik tersebut. Selanjutnya tentang membangun kepedulian. Next, please. Kenapa kepedulian harus dibangun atau dipupuk atau diajarkan sejak dini? Karena secara umum manusia bersifat egois. Sehingga saking egoisnya manusia ada anekdot yang mengatakan bahwa oleh manusia semuanya bisa dimakan gitu, termasuk jembatan. Ini ada anekdot. Semua manusia ya bisa dimakan oleh manusia, termasuk jembatan. Memang ada satu cerita ini tentang manusia bisa makan jembatan. Nanti aja lain kali aku cerita secara khusus sama Teman Sri. Rasa peduli satu sama lain harus terus dikembangkan, termasuk kepedulian dalam keluarga. Selanjutnya, kepedulian dikembangkan kepada siapa saja yang berkeinginan membangun rasa saling peduli satu sama lain. Penting untuk digarisbawahi, membangun kepedulian kepada orang lain haruslah diawali dengan terlebih dahulu membangun kepedulian kepada diri sendiri. Karena tidak mungkin orang yang tidak peduli pada diri sendiri dapat memberikan kepedulian kepada orang lain. Peduli tidak harus kaya terlebih dahulu. Justru fakta menunjukkan bahwa banyak orang miskin yang dermawan. Banyak orang miskin yang dermawan, jadi kepedulian hanya dapat diperoleh dengan memberikan kepedulian. Setelah kita bicarakan tentang membangun kepedulian, selanjutnya kita bicara tentang modal peduli. Next, please. Modal adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Sehingga modal tidak hanya berupa benda atau materi, tetapi juga bisa berupa semangat atau kesungguhan atau kemampuan tertentu. Untuk itulah kepedulian bisa dijadikan modal untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan. Kepedulian merupakan hal mendasar dan penting dalam membentuk etika dan moral, serta sopan santun seseorang. Dikatakan juga bahwa kepedulian menjadi bahan bakar utama dalam membangun dan menjalani komunikasi dengan orang lain, termasuk mempertahankan networking. Jadi bahan bakar utama ya untuk menjalani dan membangun kepedulian, ya, membangun komunikasi dan networking. Saya ngomong bahan bakar bukan karena ada teman-teman yang ngomong bahan bakar, tapi ini satu kenyataan bahwa masalah kepedulian ini bisa ya dijadikan sebagai bahan bakar utama dalam membangun dan menjalani komunikasi dan networking. Lanjut. Selanjutnya tentang bisnis kepedulian. Dari beberapa penelitian, keberhasilan membangun bisnis atau karakter, maksudnya karir, ini udah ciri-ciri khas orang tua, ini udah mulai kami sosolen ini kalau kelamaan ngomong. Dalam membangun bisnis atau karir, 70% ditentukan oleh faktor komunikasi dan networking.
Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, diperlukan keterampilan atau pengetahuan untuk mengetahui cara pandang dan kondisi pihak yang akan diajak berkomunikasi. Begitu juga dalam membangun networking, orang lain hanya akan respect jika dipedulikan. Jadi kita akan membangun jaringan-jaringan itu, mereka akan mau bergabung dengan kita, kalau mereka melihat kita respect dan peduli terhadap mereka. Untuk masalah yang berkaitan dengan komunikasi, syukur alhamdulillah tim ini sudah punya buku panduan, sudah punya buku panduan tentang komunikasi, dan menurut saya cukup lengkap, dan itu bisa diminta ke Ibu Susi. Diminta ke Ibu Susi hanya sedikit mengganti ongkos cetak. Sedikit tapi banyak gitu, tapi cukup bagus itu karya Bu Banun dan Pak Hernanto, Bu Neni, Pak Nasr, Pak Rudi, itu ada karya beliau. Dan tentunya masalah panduan ini tolong jangan disimpan saja, tapi bisa dilihat, bisa dipelajari, dan mudah-mudahan itu juga bermanfaat bagi kita semua. Tentang bisnis peduli tadi, kita tentunya memperhatikan di era sekarang ini kelihatannya mulai bermunculan satu usaha ya, yang menawarkan pelayanan dan kepedulian dengan lebih dari harapan yang diinginkan. Jadi bisnis kepedulian ini sekarang juga marak itu, di samping jaringan-jaringan yang ada, yang bertumbuh jaringan-jaringan, ini di luaran juga bertumbuh pula ya, satu pelayanan atau kepedulian yang lebih dari yang diharapkan. Tentang kepedulian kepada pelanggan. Kepedulian kepada pelanggan di era bisnis saat ini adalah bersifat mutlak. Sehingga memberikan sesuatu kepada pelanggan yang melebihi harapan atau melebihi ekspektasi pelanggan merupakan jurus baru dalam melayani pelanggan. Kita harus mampu menggali kebutuhan dan harapan pelanggan. Ya. Kita harus mampu menggali kebutuhan dan harapan pelanggan. Kita pernah berbicara tentang good business and good service. Jadi kalau mungkin gitu ya, kalau kita melihat tingkatan pelayanan ini, memang kita menginginkan satu ya ungkapan dari pelanggan itu wow gitu ya. Jadi wow keren gitu. Ini adalah satu keinginan kita bahwa pelanggan itu merasa terpuaskan terhadap pelayanan kita. Karena dengan pelayanan kita yang bagus dan membuat mereka senang, tentunya diharapkan repeat order ya Jeng Sri ya. Repeat order itu yang selalu kita harapkan di dalam bisnis retailing. Kemudian jika satu orang pelanggan terpenuhi harapannya, maka dia akan bicara tentang pelayanan prima yang diterimanya, baik melalui media sosial maupun secara langsung. Ini memang penting, Ibu Bapak sekalian, tentang pelayanan ini, karena sekali lagi, ketika kita memberikan pelayanan lebih, yang melebihi ekspektasi pelanggan, tentunya pelayanan yang diterima ini akan disuarakan ya kepada teman-temannya, atau melalui media, atau secara langsung disampaikan. Jadi menjadi kewajiban kita juga, selaku distributor, untuk sekuat tenaga mempertahankan pelanggan untuk tidak lari dari kita. Kuncinya adalah adalah kepedulian. Jadi masalah kepedulian ini banyak sekali didemonstrasikan oleh teman-teman, walaupun ya teman-teman yang tadinya beli kemudian jeda waktu tidak beli gitu. Kita sapa mereka saja ya tentang bagaimana kesehatannya, halo, bagaimana keluarganya. Ini
sudah menunjukkan rasa kepedulian. Nah, dipedulikan itu akan menghasilkan kepedulian yang baru. Kepedulian yang baru inilah yang nantinya akan berubah menjadi sesuatu yang hebat, yang dahsyat ya, di dalam upaya kita menjalin networking dan kebersamaan di jajaran kita. Ibu, Bapak, dan para sahabat sekalian, bagian akhir dari upaya berbagi saya adalah catatan akhir. Saya senang sekali dengan istilah catatan akhir. Yang saya ambil dari hal-hal penting yang ada. Walaupun saya mengalami kesulitan dalam memilah dan memilih yang penting-penting. Karena ternyata semuanya penting. Namun karena saya harus menyudahi, maka catatan saya singkat lagi menjadi 5 butir saja. Yang pertama, bahwa kepedulian adalah esensi moral dan kepribadian. Berikutnya, kepedulian sangat dibutuhkan oleh semua orang. Peduli adalah tindakan, karya, atau perbuatan nyata yang dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Persiapkan sesuatu yang melebihi harapan pelanggan. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk memberikan satu kepedulian yang melebihi harapan pelanggan. Kemudian yang terakhir, kepedulian akan menjamin keberhasilan dalam berkomunikasi dan membangun jaringan. Ibu-bapak sekalian, secara cepat dan singkat saya setelah sampaikan tentang kekuatan peduli. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan masalah kepedulian yang lalu tentang profesional sejati, true professionalism. Dan ini adalah butir-butir yang harus kita tekankan di dalam jaringan kita, karena sebetulnya kepedulian inilah yang kita harapkan di dalam kegiatan apapun. Di dalam kita membangun jaringan, di dalam kita membangun kebersamaan kekeluargaan, kepedulian adalah sesuatu hal yang mutlak dan dahsyat. Oleh karenanya, kita di dalam grup ini, di dalam jaringan ini akan berusaha bersama-sama selalu mengedepankan kepedulian dalam keseharian kita. Demikian apa yang saya sampaikan, dan saya secara khusus saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan jajaran BMP dari seluruh Indonesia ini kelihatannya ya. Ada yang dari jauh-jauh nih. Ini terima kasih nih Pak Kasubdis Mas Beni nih, Kasubdis yang baru Mas Beni, terima kasih ya dari Subdis BMP ini, terima kasih semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Seperti biasanya Pak Imam selalu memberikan materi-materi yang sungguh hebat sekali. Kita beri 2 jempol atau heart atau tepuk tangan. Terima kasih banyak Pak Imam.